Kajiannya spesial nih, atas permintaan Pak Ustadz Haryadi. Jadi saya diminta untuk menjelaskan manhum salafi wa manhum wahabi wa manhum ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah yang sering orang sebut? Ada yang disebut salafi, ada yang disebut wahabi, ada yang disebut juga ahlus sunnah wal jamaah. Namun saya beri catatan dulu terlebih dahulu bahwa mereka semua itu saudara kita, saudara muslim. Saya beri catatan dulu bahwa mereka itu saudara kita, saudara muslim. Oleh karena itu kalau nanti di dalam uraiannya ada perbedaan dikit-dikit, itu adalah suatu hal yang wajar. Karena dalam hidup ini tidak mungkin diseragamkan seluruhnya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kita mengenal dulu istilah salafi. Apa itu salafi? Kata salafi adalah bentuk penisbatan kata as-salaf yang maknanya bermuara pada waktu atau masa lalu. As-salaf lughatan, orang-orang yang mendahului atau yang hidup sebelum zaman kita. Dengan kata lain, setiap masa bisa dikatakan salaf jika dilihat dari konteks sesudahnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, Belanda itu namanya salafi. Nah, penjajahan Belanda itu namanya salafi. Karena penjajahan itu terjadi dulu dan dilihat dari masa sekarang. Maka penjajahan Belanda itu termasuk kualifikasi salafi. Nah, itu salaf. Jadi setiap masa bisa dikatakan salaf jika dilihat dari konteks masa sesudahnya. Orde Baru salafi kalau dilihat dari reformasi. Orde Lama salafi kalau dilihat dari Orde Baru. Nah, itu salafi itu begitu, Pak. Nah, sehingga orang-orang yang sekarang disebut khalaf. Jadi bahasanya beginilah, kalau Orde Lama itu salafi, kalau istilahnya salaf, kalau Orde Baru itu khalaf. Begitu terus. Itu namanya pergantian daripada waktu. Namun yang dimaksud dengan salafi di sini, as-salaf di sini adalah 3 generasi pertama setelah Nabi. Nah, ini yang dimaksud salaf itu 3 generasi pertama sesudah Nabi. Jadi siapakah generasi-generasi sesudah Nabi yang dimaksud sebagai salaf? Yang pertama generasi sahabat. Habis sahabat, tabi'in, lalu tabi'it tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, orang-orang ini maksudnya beliau-beliau ini dikategorikan disebut sebagai salafiyun atau salafiyin atau orang-orang salaf. Jadi kalau di dalam Islam itu disebut apa namanya salafi, itu adalah yang dimaksud generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi sesudahnya atau tabi'it tabi'in. Ini salaf. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina hum tsummal ladzina hum. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, orang-orang di zamanku, orang-orang di abadku. Ini maksudnya sahabat. Tsummal ladzina hum, sesudah sahabat, tabi'in. Tsummal ladzina hum, sesudah tabi'in, tabi'it tabi'in. Jadi yang biasa orang menyebut salaf itu adalah sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'it tabi'in. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat pendiri mazhab. 4 pendiri mazhab itu termasuk kategori salaf.
Di Imam Ibu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, nama lengkapnya Nu'man bin Sabit, lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Ini biasanya ulama melihatnya 3 abad di pertama itu, ini masih di abad. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang menjadi salah satu mazhab terbesar dalam fikih Islam. Beliau itu dari Kufah, Irak. Ini. Jadi kalau orang itu menyebut salaf, termasuk Imam Abu Hanifah, ini salaf. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini adalah pendiri mazhab Maliki. Sebetulnya beliau tidak mendirikan, tetapi karena dikualifikasikan begitu. Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi, lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik ini berasal dari Madinah dan beliau itu penyusun kitab Al-Muwatta. Ini gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kalau tidak salah usia 10 tahun itu sudah hafal kitab Muwatta. Zaman dulu itu metodenya hafalan. Kalau Quran udah pasti, ini Muwatta, kitab hadis. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, di dalam Islam, guru dengan murid itu bisa berbeda pendapat. Ini. Makanya kalau ada ustadz yang kemudian ada jamaahnya beda pendapat, jangan marah. Jangan marah. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi bisa berbeda pendapat. Saling menghormati asal ada dalilnya. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau ini nasabnya masih ketemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beliau itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 2004 Hijriah. Nah, ini. Beliau ini lahirnya di Gaza, Palestina. Lalu kemudian oleh ibunya diajak ke Mekah, ke Madinah, belajar kepada para ulama di situ. Lalu kemudian beliau menetap di Mesir. Beliau adalah pendiri atau pencetus ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih itu lahir berkat daripada kajiannya atau telaahan dari Imam Syafi'i. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Dan beliau juga menyusun kitab hadis yang disebut Musnad Ahmad. Dan banyak murid-muridnya atau pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini di wilayah Jazirah Arabia. Alhamdulillah. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, ketika kita menyebut salaf, itu termasuk juga 4 mazhab di dalam fikih: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Ini termasuk di sini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu pengantar pertama.